Ada beberapa hal saya tanya, bagaimana kondisi Bupati? Ada beberapa kawan jawab, ya tidak seperti Bapak, katanya gitu kan. Gajah seperti saya, kenapa kamu pilih? Dibandingkan calon yang lain lebih baik sih katanya. Ya kayak gitu. Ya memang ini sedikit zaman berbeda, cara berbeda. Ya, tapi secara keseluruhan Belitung Timur saya lihat yang penting menjamin kesehatannya sudah jalan, pendidikan, infrastrukturnya baik, dan yang lebih penting lagi apa? Kepalanya lurus. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Jadi yang saya selalu jual, bahwa yang paling penting kalau kepala daerahnya itu lurus, tidak mencuri, maka pasti rakyat akan gimana? Sebodoh dia apapun, dengan dibantu oleh orang-orang yang pintar, masih ada harapan. Kalau kepala daerahnya pintar tapi dia mencuri, punya kepentingan, izin-izin, maka rakyat lebih susah mendapatkan. Nah, saya pikir Belitung Timur sejauh ini kalau saya bupatinya masih jujur menurut saya gitu ya. Di rumah pun mesti kami yang patungan. Saya nggak punya duit. Tapi ini oke ya, sekolah pun kita mesti patungan. Jadi dia nggak punya uang. Karena gaji bupati terbatas PAD. Beda dengan Jakarta. Kita Jakarta karena kita gaji segala macam kan kita PAD besar. PAD kami itu hampir 30 triliun. Nah, ini kumpulkan seluruh bapak yang kita berhak pakai 0,15% sebagai operasional. Kita bagi dengan gubernur saja tiap bulan operasional kita uang bisa 750 juta. Nah, jadi di Jakarta uangnya besar. Nah, jadi ini beda Jakarta dengan daerah. Jadi relatif saya lihat selama dia masih jujur bupatinya ya oke. Kalau saya pandangan saya yang Belitung Timur, kalau saya tanya sama Pak Suri, apa kamu mau jadi gubernur? Dia bilang buat apa? Lebih baik bereskan Belitung Timur ada model. Nah, jangan contoh abangnya gitu kan. Kalau saya kan target saya kan mau ke Merdeka Utara, jangan kalau tunggu terlalu lama kata nggak sempat ke Merdeka Utara. Nggak ada yang lain. Bertanya, apakah sebelum Bapak ini berangkat sekarang jadi wakil gubernur? Bagaimana sih Bapak sebelum aku belajarnya semasa SMP atau SMA hingga sekarang Bapak jadi Bapak wakil gubernur? Gimana SMP? Ya semasa SMA atau SMP-nya Bapak sekarang kan jadi wakil gubernur. Gimana sih proses belajar Bapak hingga sekarang Bapak jadi wakil gubernur? Atau motivasi saya atau para teman-teman hingga akhirnya kami dapat mengikuti yang menjadi wakil gubernur juga nanti. Saya SMA sudah di Jakarta. Jadi SD di SD nomor 3 Gantung, Kampung Baru, SMP di Jaya Bakti, lalu tambah setengah tahun. Dulu ada masa pergantian dari yang Desember ke Juni itu. Terus Jaya Bakti diambil alih pemerintah jadi SMP Negeri 1. Nah, saya tamat dari sana tahun 81. Lalu ke Jakarta sekolah SMA. 84 kuliah di Bakti. Apa yang saya lakukan? Kalau belajar dari dulu, ya biasa. Kebiasaan saya bangun pagi-pagi belajar. Jadi kalau teman-teman belajar sampai tengah malam, setengah pagi saya tidur aja. Kalau nggak kuat lagi buat balik paksa. Bangun subuh-subuh baru belajar. Karena itu jauh lebih efektif. Nah, hubungannya dengan politik gimana? Sebetulnya saya tidak pernah bermimpi masuk ke politik. Ini kan akibat bapak saya karena mau semua tidak tahu nama Kim Nam itu. Bapak saya sering nolong orang miskin gitu. Kalau tinggal di itu mengadakan itu sampai pernah ngutang. Saya pernah ada sekali yang di Simpang 3 itu pernah mau meninggal dia bilang bapak kamu baru manusia. Saya kenapa? Kalau saya sakit dulu kan ketua P3 dia. Pernah ada DPRD nggak ada pemborong yang mau kasih uang. Ketemu sama Idun masih hidup. Fajrul sama Idun di rumah itu. Pinjam motor karena putus ban kipas. Jadi Pak Razali ngomong begini, bapak kamu baru manusia, yang lain bukan, masa begitu Pak? Padahal pertama dia nggak mau kasih saya masuk. Karena persepsi dia semua pengusaha ini apa ya turunan orang Cina gitu kan pasti Golkar ini. Tidak boleh punya motor, usir. Memang jangan begitu, aku kan dari Gantung jauh di mobil putus ban kipas.
Langsung beliau bilang, anak siapa kau? Aku anak kita, masuk. Pinjam motor, suruh Ilon jadi ke Tanjung beli itu ban kipas. Jadi situ dia mau kasih duren, kasih rambutan makan. Kenapa? Waktu saya sakit, kata Pak Raza Ali yang mau itu, bapakmu mampir, bapakmu gak ada duit katanya. Terus tunggu ya, terus ke Tanjung Panten pinjam duit tukar cek. Bapak saya tetap karena pinjam duit tukar cek. Dia tulis cek misalnya 5 juta, dipotong cuma hampir 4,5 juta, 10%, dan itu dikasih. Waktu bapak saya mau meninggal, dan waktu itu saya tanya cerita ini, kenapa bapak masih mau umur lebih panjang? Bapak saya cukup. Kamu udah persis seperti saya. Cuma kamu udah lebih sekolah lebih tinggi. Nggak boleh cukup cucu saya titip sama kamu sama. Kamu udah persis saya. Ada bapak saya seperti itu. Terus saya tanya, tapi saya nggak mirip bapak. Mirip enggak saya bilang. Karena kalau saya ada 100 rupiah, saya nggak mungkin kasih orang 100 rupiah. Ini bapak nggak punya uang kasih orang 100 utang lagi. Ini macam apa bilang? Pak, orang mau belajar kali yang cerita. Masa dia cerita sama kamu? Iya. Coba Bapak saya lihat ini. Masalahnya kalau dia yang minjem duit, dia nggak bisa ganti, udah mau mati dia. Kalau saya yang minjem masih bisa ganti. Saya Bapak nggak ada uang. Kalau saya kalau mau nolong orang, jangan pernah berpikir jadi kaya. Makin kaya kamu makin dia bisa nolong orang. Kamu nolong orang nggak terlalu susah kok. Anak-anak saya nggak ada yang susah. Kalau mau gaji 3 juta bisa hidup, kata Bapak saya. Kalau mau sekedar mau gaji 3 juta atau 97 masuk meninggal itu, dia bilang, kamu kesini. Karena kamu jujur, kamu kerja keras, dan tidak bodoh kan. Tentu orang mau kerjaan kamu. Nah itu bapak saya punya prinsip, konsep. Nah bapak saya sudah bilang, kenapa dia suruh kita masuk politik? Waktu itu saya nggak mau masuk politik. Kalau kita ada 1 miliar, sejajarkan orang miskin ke bapak saya. Waktu itu UMSK itu sektor UMP saya kira ya. Upah minimum itu hanya sekitar 400.000 lebih. Kalau kita sedekahkan 500.000 orang miskin di kampung Gantung ini kata bapak saya, hanya bantu 2.000 keluarga. Di kampung kita ini lebih dari 2.000 keluarga. Bisa berantem. Lagi pula kita mana ada uang 1 miliar dibagikan. Kalau ada juga nggak cukup. Tapi bapak saya bilang, kalau kamu jadi bupati, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan manusia. Nah, jadi inti dari pelajaran itu apa? Kita harus mengusahakan kesejahteraan kepentingan orang. Kalau kesejahteraan orang tercapai, itu pasti kesejahteraan kamu. Nah, konsep ini yang sebenarnya ada di dalam konsep gotong royong. Gotong royong kan semua tolong orang kan. Begitu semua orang tertolong, kita juga ikut tertolong. Nah, sikap ini harus kita punya. Nah, saya bisa hari ini karena ada saya bapak saya, ada ibu saya yang membentuk saya seperti itu. Nah, kita juga tak pernah diajarin untuk apa tuh definisi kaya. Mungkin zamannya saya termasuk orang kaya di kampung kira-kira gitu ya. Orang Gantung kata rumahnya besar, pakai sepatu kicker, ke sekolah naik mobil, makan keju, coklat, susu, telur punya dia pakai. Kita sarapan, saya suka bandingkan Sayono. Saya masih camat tak saya ini. Itu teman saya satu kelas persis. Saya sudah bilang sama Sayono, kamu lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena kamu pagi-pagi masih bela kayu api, masak air, peternak nasi, kadang gendong keponakan di pasar. Dan di pasar yang apa, bang apa namanya, ipati yang jual apa, kedelai hati itu loh, arwana ya, jali, nah bang jali, kan itu bioskop. Dan kita nonton, kayak Yono masih gendong itu anak kakaknya. Ini kalau Yono jali. Nah, pelajaran makan kita lebih baik. Ini hanya minum teh manis, karena tidak ada teh manisnya, minum air putih langsung sekolah. Saya makan itu enak. Himpunan soal itu hebat. Saya juara, kalau dia bisa saya kira berarti dia lebih pintar dari saya. Cuma karena fasilitas saya terlalu banyak. Nah, bapak saya selalu bilang kalau kita keluar anak sekolah bubaran sekolah, anggaran suka keluar tuh dari negeri. Saya suka lihat pakai jeep kalau pulang kuliah dulu. Bapak saya masih bilang, coba deh, kita anak sekolah keluar gitu. Perusahaan kita saya tidak nambah. Sudah tuh, misalnya kenapa mau kirim Santi kuliah? Sekarang udah ambil S2 di Jepang, mau ambil S3, anak mangga itu, dengan tidak. Kalau saya bilang, banyak orang Bitung lebih pintar dari kamu sebetulnya. Cuma kamu aja untung jadi anak kita. Mereka bukan anak saya. Nah sekarang berapa banyak anak-anak pintar lalu kalah karena tidak bisa sekolah. Nah ini mempengaruhi saya berpikir tentang soal kekayaan dan hidup. Bapak saya bilang ini, orang yang kaya itu bukan orang yang punya
punya semua yang dia inginkan, tapi yang dia butuhkan. Dan kami hari ini bisa hidup terbiasa. Ini contoh, aku pakai jam tangan, ada yang kritik aku, ini jam tangan udah jadul kan. Masih hidup sama sendiri. Masih mau dikasih dari lain stop jam tangan. Saya nggak mungkin pakai 2 jam tangan, kasih orang lain aja. Nah ini jadi kebiasaan hidup seperti itu. Nah, kalau kita ketemu orang mesti negur, orang tua saya hormati. Lalu kalau lewat kampung, kalau orang panggil kami, kalau kami nggak balas, bapak saya bisa marahin. Nah, terus di meja makan selalu dikasih pengetahuan dan konsep ini. Dan yang lebih berpengaruh sampai hari ini, saya masih ingat dulu ada satpam menembak bapak saya, Bima. Masih ada Bang Bidin masih hidup, dia loncat dari mobil, terekam itu satpam. Lupa orang Canggu apa orang itu sebelah satpam. Aku lupa tuh gara-gara dipukul sehari, atau sopir dipukul berdarah, lalu panggil satpam lalu dia bawa senapan, pistol nggak ada. Lalu dia minta bapak saya jangan keluar pak, pasti ditembak. Dan juga kita rumah panggung. Bapak saya mengucapkan satu kalimat penting, mati tertembak lebih terhormat daripada teriak-teriak seperti ini. Jadi dia udah kurang ajar, jadi satpam seenaknya, polsus dan luar. Pukul sopir kita lalu seenaknya. Bapak saya keluar, kita seenaknya tidak keluar. Makanya di situ terus Abidin semua loncat, terekam itu satpam, ribut lagi. Dari situ aku belajar, sebetulnya kalau soal mati itu, jadi orang itu kalau memperjuangkan haknya orang, sekalipun mati itu keuntungan. Kita punya kesempatan, mati semua ditentukan Tuhan. Kalau kita khawatir mati, apakah bisa membuat kita 1 menit tidak mati? Mati juga kan? Kalau kamu pasti mati, kenapa kamu khawatir? Yang tidak khawatir justru kita mati di dalam mementingkan diri sendiri. Kalau kita mati sedang memperjuangkan haknya orang dijolimin, kita bangga. Kita bisa tulis di kuburan kita, mati adalah keuntungan. Karena kita sedang berjuang untuk orang lain. Nah itu saya belajar dari bapak saya. Kalau mau meninggal pun dengan tenang saja. Nah sama seperti Jakarta. Jakarta ini apa masalahnya? Tidak ada masalah Jakarta. Sama saya wawancara dari Trans TV. Apa yang akan membuat bapak kira-kira gagal di Jakarta? Kan Jakarta ini nggak mungkin gagal. Karena semua orang pintar begitu banyak, kajian begitu banyak, uang begitu banyak. Gagalnya cuma satu. Tiba-tiba bertakut mati. Atau kita serahkan mencari uang. Kalau cari 1 triliun itu tidak susah di Jakarta. Kalau 1 triliun kita deposito itu tiap bulan 5 miliar. Nah ini yang bahaya di Jakarta. Bisa dibunuh orang juga. Karena kita melawan orang kan. Nah kalau kita takut mati ya selesai Jakarta ini. Nggak mungkin beres. Orang kan bisa mati untuk orang lain kan. Kok satu hal membanggakan jadi pahlawan yang berjuang untuk rakyat dibunuh orang. Itu satu hal yang membanggakan. Kau juga pasti mati orang. Kalau ditentukan mati muda ya pasti mati muda. Mati muda juga gak baik nih kalau Tuhan izinkan lagi berjuang untuk orang ya. Kamu gak pernah lihat muka saya lagi tua kan? Tahunnya lagi gagal begini saja mukanya kan? Ya, itu juga ada baiknya juga. Nah, jadi prinsip-prinsip inilah yang kita harus punya. Nilai-nilai yang sudah punya, gotong royong tadi, kita belajar sungguh-sungguh. Ya kayak dulu lah, Haji Anwar ngajar agama. Manjada wajada, kira-kira gitu. Kalau kita usaha membayar, kan kalau kita usaha sungguh-sungguh pasti kita berhasil. Aku ikut agama Islam teman, SMP. Anu orang yang ngajar, cuma pas nak pengajian di ujung Lintang itu masjid makmur ya, betul kan? Hari pas yang di ujung, cukup sampai rumah akhirnya apa ini? Nggak boleh masuk katanya, barang kafir, dakwang masuk masjid. Dan bisa kaji ya gara-gara itu. Nah itu makanya kan faktor itu kenapa aku cerita. Faktor yang lain itu jangan pernah nolong orang berdasarkan suku, agama, ras. Yang bisa nolong lebih berguna. Jangan lihat orang, lihat agama apa, lihat apa. Bapak aku nggak boleh pilih-pilih. Orang banyak kenal bapak aku. Siapapun datang, mau Cina kayak mau Melayu kayak orang kampung, nggak kaya, nggak pintar, nggak ada pilih. Semua sama. Kata rumah aku dulu kalau kawan-kawan dia dari Pesak, dari Pandai ya. Kalau datang, dia kan tebrong, dulu kan Pesak gitu ya. Kalau datang ke rumah, itu tidur di kamar bapak saya. Pak ibu saya lagi tidak ada, temannya. Dia jadi begitu. Nah ini tidak ada beda. Sama seperti Ilun dulu kan, lama tinggal sama aku. Itu satu kamar itu, tempat baju semua satu lemari. Ya ini
penting. Tidak boleh membedakan orang berdasarkan ras. Saya tadi, si beda, apa ya? Oh bukan katanya. Ini kita nggak bisa melihat orang. Yang penting sekarang orang itu berguna nggak untuk orang banyak. Kalau dia berguna untuk orang banyak, ya dia itulah bukan Tuhan. Jadi prinsipnya harus kita punya. Kalau punya seperti ini negara yang hebat. Kita memilih orang yang terbaik, bukan berdasarkan suku, agama, ras apa negara. Nah ini yang kita lakukan. Ya, ada yang lain? Ya. Sambil makan ya, jajaknya. Kurang nggak? Kita kasih menggale nih. Menggale atau menggale begitu? Menggale begitu kan? Nama saya Inal Jinanda. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak menanggulangi atau mengatasi masalah sampah di Jakarta saat ini? Terima kasih. Wah itu panjang itu. Itu tadi aku bilang kan, intinya Jakarta itu tidak pernah ada penegakan hukum. Jadi orang buang sampah sembarangan nggak pernah dihukum, parkir sembarangan nggak pernah dihukum. Semua tiba-tiba dudukin tangan negara pun nggak pernah dihukum. Nah sekarang kita sikat. Kita edukasi dulu, kalau masih macam-macam kita sikat. Kita ingin meminta pengadilan dendanya masih 100.000 kemurahan, 50.000 kemurahan, 500.000 biar jual handphone menurut tahun. Ya kita mau tegakkan di situ. Di Jakarta ini berbicara penegakan hukum, tapi ada bisa diserang juga, bisa dilakukan. Kita sudah pernah mau diserang sama negara kan, sudah mau evakuasi. Kita sih tidak mau evakuasi. Fisik senjata aja penuh pelurunya suruh polisi semua. Ya, isi aja penuh, sudah penuh belum? Pistolnya, masih penuh dan kalau ada mau perang kita perang. Jadi mengatasi sampah Jakarta itu banyak masalah. Semua truk sampah, pengangkutan, tipu-menipunya luar biasa. Nah, sekarang kita lagi coba pembelian mobil tidak boleh lelang, langsung beli seperti harga pasar. Masuk ke dalam e-katalog. Ada RKPP, lembaga kajian pengadaan barang jasa pemerintah. Nah kita masuk e-katalog, dia langsung beli. Nah, ambulans semua. Nah, kita harapkan, nah ini kan armada sampah kita itu 600 unit itu udah bobrok ada 15 tahun 20 tahun. Kasih swasta yang ngangkut. Swasta ngangkut pun kita ada tipu dan ini. Ngangkut berapa kubik dia pun bisa bohong. Sama seperti sungai. Garuk ke sungai 80 miliar tiap tahun. Orang juga buang sampah sembarangan. Kasur semua ada. Sofa semua ada di sungai. Nah kita buang pun nggak pernah beres. Maksudnya kita mau beli alat sapu bersih buang. Tadi yang lain? Ingin menanyakan apa yang Bapak ingat dan Bapak kangenin saat mendapat menjadi Bupati Belitung Timur? Terima kasih. Rumah di sama makan ikan terisi. Dulu kan selalu panggang ikan, masak sambal pakai apa? Bukan belajar. Sambal nanas. Kita apa? Bukan, aku lupa yang dari bumbu itu. Serai. Bumbu serai sama pucuk minggel. Dulu menjadi bupati itu buat makan itu. Makan itu panggang ikan. Kadang-kadang masak rujak nanas. Jadi makan panggang ikan itu sama rujak nanas kayak enak. Yang lain? Harus geser ini. Ya, kita lihat satu lagi. Sebab apa kita mesti geser ke tamuannya. Perkenalkan, nama saya Bisaran Mehmet. Saya ingin bertanya, kalau perlu tahu apa strategi Bapak bersama Bapak Jokowi untuk menangani masalah Jakarta ini untuk masa depannya agar lebih baik dan lebih layak. Terima kasih. Ya, nggak ada strategi sih sebetulnya, karena semua itu berpulang pada kami. Jakarta ini semua sistem beres, beda dengan Belitung Timur.
Di sini semua kajian soal masalah lengkap, solusi masalah lengkap. Tinggal Anda berani laksanakan atau tidak. Karena setiap yang Anda laksanakan akan menyenggol kepentingan oknum yang melarat sampai oknum konglomerat. Di tengahnya ada oknum aparat, oknum birokrat, teknokrat semua di situ. Ini Jakarta. Kencing saja bayar. Bisa maju mundur 3 jam dapat 100.000. Jadi Pak Oga di persimpangan bisa 100.000. Ini Jakarta. Parkir liar semua dudukin, pasang lapak, sewakan, nyolong listrik, nyolong air. Ini semua. Ini strateginya. Strategi cuma berdua ini harus tetap teguh saja. Tidak tertarik sama uang untuk suap, tidak menerima suap, dan tidak takut mati. Nah itu aja. Selebihnya tidak ada masalah. Semua sudah ada aturan. Tinggal kita berani sikat apa tidak. Tadi pagi baru kita sikat 115 rumah ya. 115 rumah. Kita ngadu-ngadu aja. Kalau kita sikat, yang ada aparat. Jadi strategi itu nggak ada. Ya karena semua sudah diatur, cuma nggak pernah dilaksanakan. Dan ada kepentingannya. Jadi kalau dia berdoa beres, nggak ada masalah. Seluruh Indonesia juga nggak ada masalah. Yang penting kita nggak boleh kepentingan. Masalah apa? Semua orang pintar gitu banyak di Indonesia, profesor gitu banyak, dokter gitu banyak. Tapi di Jakarta ketemu orang tanya, 8 orang lebih pintar dari kita. Beda. Bisa diberitahu. Umur 10 orang, mau cari dokter, ini nggak ada dokter. Ya? Kalau Jakarta kalau ada profesor dokter pasti belakangnya PhD itu. Beda. Ketemu orang semua lebih pintar dari kita semuanya. Yang mereka nggak punya mungkin nyali aja. Ya, itu aja ya. Oh foto nih. Duduk aja, sebagian duduk kita berdiri di belakang rumah. Tempat geser aja. Ya. Foto kita pindah. Senyum dong. Ngeri jauh kan. Bebas dulu aja. Kalau nggak lihat ruangan kerja aku langsung antar masuk lagi. Ya aku langsung berapa lagi ya. Ya Pak, makasih Pak, makasih Pak. Oke. Hah? Udah. Jadi lagi. Udah. Awas. Cek aja. Tapi yang
Pak.